Eh, Mic dulu, Rul. Deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sihah wal afiyah sehingga kita bisa kembali lagi berkumpul di tempat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempelajari apa yang memang disunnahkan atau yang bahkan diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hukumnya, yakni talabul ilm secara umum maupun secara khusus, yakni pada pembelajaran ilmu tajwid. Alhamdulillah, pertemuan keempat. Sah? Ya, pertemuan keempat, saya melihat adanya kemajuan dari antum semua, dan itu saya bersyukuri. Selain maju hafalannya, maju juga posisi duduknya. Yang di belakang-belakang kemarin nggak kelihatan lagi, ya. Maksudnya rada maju kemarin, yang tadi di belakang jadi maju, maju semua. Iya, gitu. Namanya juga hukum alam, ya. Hukum alam. Jadi itulah yang terjadi. Tapi nggak apa-apa, yang penting antum jangan muntaber. Muntaber adalah mundur tanpa berita. Ya, mundur tanpa berita. Jadi harus ada beritanya biar apa? Biar jelas. Taib, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ini bab tajwid. Kemarin dua pentolan utama sudah kita bahas. Antum sudah masuk ke fasa tulisan kan kemarin? Sore-sore kemarin udah FL sampai FL huruf apa? Hamzah, ain, ha. Oke, baik. Pelan-pelan ya. Nanti mungkin ada yang hari ini ada yang lulus pada huruf ini dan ada juga yang nggak lulus pada huruf ini. Itu biasa ya. Itu perlu adanya proses. Baik, kita baca dulu matannya. Saya baca kemudian antum ulangi. Babut tajwidi. والأخذ بالتجويد حتم لازم
من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها ini yang di 30 ini harusnya wahwa ya, hanya sukun. Wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه طيب والأخذ بالتجويد حتم لازم dan mengamalkan al-akhdhu bitajwid maknanya apa? Ad-dirasa atau al-amalu bitajwid, al-qira'atu bitajwid. Mengamalkan ilmu tajwid hukumnya adalah hatmun lazim, suatu hal yang apa? Merupakan kewajiban. Kenapa? Man lam yujawwidil Qur'ana athim. Ya. Kenapa membaca Al-Quran pakai tajwid itu adalah wajib? Karena apa? Man lam yujawwidil Qur'ana asim. Barang siapa yang tidak mempelajari atau yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka hukumnya dia berdosa. Ya, bisa diulangi ya. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, artinya membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, maka dia hukumnya apa? Berdosa. Dalam hal ini beberapa ulama ada yang berbeda pendapat mengenai tingkatan dosa yang didapatkan. Yang pertama ada yang disebut dengan orang yang berdosa, orang yang tidak tahu tapi berpahala. Orang yang tidak tahu tapi berpahala. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, bahasa Arabnya adalah al-musi al-ma'jur. Artinya orang-orang yang bacaannya jelek, tapi dia dapat pahala. Siapa itu mereka? Adalah mereka-mereka yang baca Quran, walaupun belum pakai tajwid, tapi proses belajar. Proses memperbaiki bacaannya. Proses memperbaiki huruf-hurufnya. Ya, sehingga huruf yang dia keluarkan, bacaan yang dia keluarkan, walaupun mungkin terbata-bata, dia akan mendapatkan pahala juga sama. Ya, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terbata-bata, kemudian dia berusaha untuk membaca Al-Quran, ya, maka dia akan mendapatkan apa? 2 pahala.
Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala dia berjuang atau berusaha untuk membaca Al-Quran. Ini adalah orang yang dapat pahala walaupun bacaannya jelek. Jadi kalau misalnya ditanya, misalkan secara umum di sini, orang yang membaca Al-Quran membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, maka hukumnya berdosa. Lantas bagaimana yang baru belajar? Maka yang belajar ini beda posisinya. Yang baru belajar atau yang sedang memperbaiki itu hukumnya apa? Dia walaupun jelek bacaannya, dia mendapatkan pahala. Ya, bisa dipahami ya? Seperti itu. Atau yang kedua, ada yang disebut dengan orang-orang yang berdosa atau bacaannya jelek tapi berdosa. Orang-orang yang bacaannya jelek tapi apa? Berdosa. Siapa mereka orang-orang yang bacaannya jelek tapi berdosa? Adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Ya, mereka yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid dan tidak ada usaha untuk apa? Memperbaikinya. Ya, udah tahu belum lancar bacaannya tapi nggak ada usaha untuk ikhtiar. Ya, udah tahu bacaannya belum benar langsung tiba-tiba apa? Main belajar huruf apa langsung main hafal Quran aja. Ya, maka saya setiap ditanyakan oleh siapapun bagaimana thariqah menghafal Al-Quran, maka kita melihat bagaimana thariqah para ulama menghafalkan Al-Quran. Para ulama menghafalkan Al-Quran itu biasanya selalu diawali dengan bagaimana cara mereka semua membaca Al-Quran dengan baik dan benar terlebih dahulu. Diulang ya, cara pertama untuk menghafal Quran itu adalah apa? Memperbaiki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Sebab apa? Sebab kalau memang sudah susah bacaannya, jelek bacaannya, kemudian dia ngafal Quran, maka yang hasilnya adalah apa? Hasilnya akan menjadi kejelekan juga buat hafalan dia. Tidak sedikit kan orang yang bacaannya jelek, ngimam, kemudian akhirnya apa? Akhirnya ya dia begitu-gitu aja. Karena apa? Karena bacaannya salah. Ketika bacaan salah sampai ke hafalan Quran, maka hafalan Quran tidak akan pernah nyambung ke hati kita. Ya, mau kita hafalin 30 juz ke, saya hafal 30 juz misalkan 30 juz 1 bulan, 30 juz 30 hari, satu harinya 1 juz misalkan. Kalau antum bacaan yang nggak benar, sama aja. Artinya apa sama aja? Nggak akan ngeresep ke dada kita. Akhirnya banyak apa? Masih banyak para penghafal Quran yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan merasa udah hafal Quran. Dengan merasa udah jadi hafizul Quran. Dengan apa? Merasa jadi hafizah Quran. Ya, kalau udah jadi hafizah Quran, ya terus habis itu tiba-tiba muncul di TV, jadi ustazah, jadi ustadz dia ya kan. Padahal yang baru dibaca bacaan Quran. Ya, lancar apa kagak bodo amat, yang penting saja lah pokoknya. Ya, jurusan apa juga nggak tahu, sanad ilmunya juga nggak jelas, ya kan, dan lain sebagainya. Semua dipanggil apa? Ustadz atau ustazah. Padahal kondisi seperti ini, na'udzubillah min dzalik, nggak bisa seperti itu, jangan seperti itu. Harus apa? Ada sanad atau jelas kehidupan atau jelas keilmuannya jelas. Itu ya. Itu adalah orang yang dimaksud dengan man lam yujawwidil Qur'ana athim. Ya makanya tadi udah mana bacaannya nggak dibenerin, nggak mau belajar, boro-boro belajar, boro-boro belajar, nyiapin waktu untuk Quran juga susah.
Ya, Alfon Zat, saya sibuk banget Zat. Misalkan dari jam 7 pagi, saya udah di jalan. Kadang pulang pada maghrib. Maghrib capek, istirahat. Isya langsung tidur. Pagi besok begitu lagi. Ya udah, ya. Habis itu nggak akan ada apa? Nggak akan ada kebaikan buat dirinya sendiri. Nanti pagi-pagi ibadah subuh tinggal ngeposting. Jangan lupa zikir subuh. Ya, terus habis itu ada poster orang di-share self reminder. Hashtag self reminder. Padahal menyindir orang. Ya, padahal menyindir orang. Terpagi gitu sama baca Quran. Ya, habis itu misalkan jangan lupa baca Quran. Dipoto Qurannya. Set. Yang dipoto apa? Artinya. Artinya yang dipoto nih. Set. Jangan lupa baca Quran. Itu mah artinya, Quran Arabnya. Ya. Quran itu Arabnya, bukan artinya, bukan bahasa Indonesianya. Yang mentang-mentang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan maka berzikirlah, ingat-ingatlah aku maka aku akan mengingat, bukan begitu biasanya. Ya kan? Kan memang ada tafadkuruni adzkurukum washkuru wa takfurun. Ayatnya mah gitu ayatnya. Yang dipoto apa? Artinya. Dia nggak tahu tuh posisi ayat yang mana. Yang penting pokoknya itu aja. Foto. Terus habis itu kasih hashtag self reminder. Jangan lupa hijrah. Hijrah. Sulit. Ya. Boro-boro dauro ya, duduk berapa ya dari jam 10 sampai jam 5 sore, bakaran jenggot, bukan bakaran jenggot, bakaran pantat, panas pantatnya itu, ya nggak bisa, baru 1 jam ngaji sama Ustadz udah begini, udah mesti gitu. Hari kedua sakit, hari ketiga izin kondangan, hari keempat hilang. Gitu. Saya udah 4 tahun, jadi strukturnya begitu, gitu. Ya. Makanya ya yang hafal saya mau ngapal Quran, serius saya mau ngapal Quran. Iya sebenarnya memang bener pengen ngapal Quran, tapi yang masalah adalah bukan hanya sebatas dari semangatnya doang. Tapi semua perlu proses. Antum bayangin, coba kira-kira ada orang nggak bisa berenang nih misalkan, atau misalkan nggak bisa bulu tangkis lah, nggak bisa main bulu tangkis, terus cuman modal semangat doang dia nonton ginting juara, terus tiba-tiba pengen ikutan jadi juara nih kira-kira, ya kan? Datang dia ke PBSI, saya pengen mengharumkan Indonesia, pengen langsung main pelatnas pokoknya, ya. Pokoknya saya langsung, ya kalau bisa langsung. Bisa nggak? Kata PBSI apa? Masuk RSKO deh kayaknya nih, atau rumah sakit ketergantungan obat nih kayaknya nih orang. Ya ketergantungan obat kayaknya dia. Ya, kebanyakan giting, kebanyakan apa? Kebanyakan ngegele itu, ngeganja. Nggak boleh kayak gitu, baca Quran juga gitu sama, nggak bisa tiba-tiba misalkan, alhamdulillah aneh kemarin aneh ditegur sama Allah, bahaya, ngeri banget ini bahasanya, ditegur sama Allah nih, ya langsung ditegur sama Allah, coba bayangin ente, ditegur sama Pak RT aja kita takut, ditegur sama Allah dia, ya ditegur sama Allah aneh langsung disuruh, kayaknya aneh langsung disuruh sodakoh gara-gara ini. Dari mana antum suruh sodako? Iya aneh ditipu sama orang. Oh, ditipu sama orang antum tiba-tiba ditegur sama Allah, gara-gara kayak gini aja bawa Allah ente. Ya, gara pas untung lupa. Ya, gara pas lagi rugi ingat, lagi untung lupa. Nah, terus habis itu langsung kayaknya aneh mau dunia capek Aneh mau fokus hafal Quran aja gitu.
Ya, kayaknya enak, tenang gitu, deket-deket anak-anak penghafal Quran. Ya, bahagia gitu punya hafal Quran. Kan baligu ani walau ayat ya, Ustaz. Sampaikan walaupun satu ayat ya, Ustaz. Jadi anak lumayan lah, Ustaz. Gimana kalau misalkan anak punya 200 ayat ya kan, Ustaz? Setiap satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, berarti 200 hari 200 ayat, Ustaz. Lumayan. Lumayan, lumayan palen. Kalau orang Betawi ngomong begitu, ya udah kesel nih soalnya nih, nggak bisa begitu, ya nggak boleh. Ingat tujuan apa? Tujuan hafal Quran itu apa? Tujuan baca Quran itu apa? Tujuan datang ke sini datang ini apa? Mau dapat sanad doang atau mau bagaimana? Gitu tujuannya. Kira-kira kalau dapat sanad doang mah gampang. Tinggal antum datang sini setoran, kalau udah setor udah pulang-pulang gitu. Udah dapat sanad doang mah gampang. Tapi dapat ilmunya yang susah. Prosesnya susah. Ada antum datang ke sini setiap Sabtu Minggu itu yang susah juga. Jadi memang seperti itu. Makanya di sini makanya apa? Orang yang baca Quran tingkatan yang paling tinggi adalah al-mahir bil Quran. Siapa itu al-mahir bil Quran? Orang-orang yang menyediakan harinya untuk Quran, bacaan Al-Quran kah atau ziyadah atau tadabbur Al-Quran kah atau apa? Atau juga menghafalkan Al-Quran kah? Itulah orang-orang yang al-mahir bil Quran. Dapat pahalanya juga beda, nggak cuma satu hari satu huruf 10 kebaikan, tapi berapa? Akan mendapatkan perlindungan dari para malaikat. Orang-orang yang sudah bersama apa? Bersama malaikat itu yang namanya apa? Dilindungi oleh malaikat itu beda rasanya. Tadinya misalkan Sabtu nih saya pengen izin nih kayaknya nih. Ah, terus diingetin sama malaikat, jangan. Ingat kembali kepada apa? Tujuan awal. Ya, atau misalkan lagi hari lagi mau hafal Quran, pusing dah kayaknya. Saya mau udahan aja deh. Kalau yang akhwat pusing dah kayaknya saya mau nikah aja gitu. Gitu. Lah emang setelah nikah habis itu udah tinggalin gitu aja. Ya. Kalau yang ikhwan misalnya udah pusing dah saya kayak mau kerja aja deh saya gitu kayaknya. Ya, kemarin aja giliran itu nggak lulus SBMPTN maunya apa? Maunya ngapal Quran. Ya, nggak lulus PTN nih, nggak lulus perguruan tinggi negeri, maunya ngapal Quran. Pas ngapal Quran pusing, maunya kerja. Lah, gak jelas banget nih orang. Ya, makanya ini harus diperhatikan. Ada prosesnya. Ngapal Quran juga nggak mudah. Walaupun misalkan nanti kita bisa proses ngapal Quran 6 bulan kah atau 1 tahun kah atau mungkin 2 bulan bisa selesai. Tapi proses memegang hafal Quran itulah yang sulit. Kenapa? Man lam yujawwidil Qur'ana asim. Tajwid dulu baru hafalan. Tajwid dulu baru hafalan. Itu yang selama ini saya menjadi perhatian. Saya selama ini kalau misalnya diminta, Ustaz, boleh nggak ngajarin ngisi tahsin? Boleh, saya bilang. Tapi ya bener-benerin aja lah, Ustaz. Ya bener-benerin aja, Ustaz, nggak usah dikasih teori-teori. Itu mah kayak apa ya? Kayak saya montir. Atau montir. Jadi kita bukan ustadz, ini bukan ustadz montir. Ya, antum yang salah saya yang benerin, antum salah saya benerin, antum salah benerin. Gitu banget hidupnya. Ya. Jadi nggak mau misalkan ayo dong kita sama-sama cari solusi biar bagaimana caranya bacaan kita ini nggak salah lagi. Kan gitu harusnya. Ya, ini mah salah benerin. Salah benerin. Hari ini udah Fabi ayyala irobikumatu kajiban gitu. Bu tukadziban kajiban. Ya. Susah tat orang mana saya gitu. Lah ada bahaya ada alasannya gitu. Dah karena begitu. Jadi apa? Makanya jangan sampai seperti itu. Ya, kita fokuskan bahwasanya menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran itu prosesnya memang benar-benar dari apa? At-tajwid. At-tajwid. Ya. Di sini disampaikan, kenapa harus pakai tajwid? Li'annahu bihil ilahu anzala. Gak main-main. Allah nuruninnya pakai tajwid. Berarti Allah ngebacain ke siapa? Ke Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril juga dengan tajwid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, Al-Alaq ayat 1 sampai 5,
juga Allah Subhanahu wa taala pasti menyampaikan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min apa? Min 'alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Enggak main-main, enggak kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu enggak gitu. Ya, pasti apa dengan ada tajwidnya, ada cara membacanya. Sehingga begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kita. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita. Ya. Caranya itu betul gitu terus. Makanya sudah saya sampaikan. Ya, alhamdulillah dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa kembali kepada cara membaca Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita misalkan semuanya egois dengan cara baca kita masing-masing, lantas bagaimana cara bacaan yang benar? Bacaan yang salah itu nanti tidak jelas. Seperti itu ya. Kemudian kenapa baca Quran harus pakai tajwid? Wa huwa aidan hilyatut tilawah. Karena tajwid itu merupakan hiasannya tilawah. Ada rumah nih, gede benar. Tapi kagak ada hiasannya. Nggak ada ornamennya. Ini masjid dan ini masjid misalkan contohnya. Masjidnya nggak dicat. Ya, kata orang minimalis. Ya, oke lah minimalis. Tapi kan tetap harus ada apa? Tetap ada ornamen-ornamennya, ada kipasnya, ada lampunya. Itu misalkan masjid cuma nggak dicat, cuma gitu doang. Antum ini apa namanya lantai kagak pakai lantai, yang masih peluran kasar. Coba bayangin ente, sholat mau apa kagak? Pasti nggak mau. Kenapa? Kenapa? Karena apa? Nggak ada hiasannya. Dulu pernah para sahabat disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau lihat urusan dunia maka lihatlah kambing yang cacat itu, ya, seekor kambing yang cacat, ya. Maka kalau kalian mau silakan ambillah bangkainya, ya. Kemudian kata para sahabat apa? Buru-buru bangkainya ya Rasul, hidup aja kita mah kagak mau. Maksudnya apa? Gak manfaat. Tapi coba bayangin kalau kambingnya gagah, bersih, rapi segala macam. Nah inilah apa proses apa bacaan. Jadi bacaan Quran ini adalah hiasan. Sekarang misalkan saya sampaikan, kalau antum dikasih motor, maunya motornya motor baru, motor bekas, pasti baru. Nah baru tuh pasti kondisinya apa? Kondisi dengan hiasan yang rapi, masih kondisi aslinya, ya kan? Tidak berubah-berubah dan lain sebagainya. Dirawat dari sono sampai akhirnya. Coba bayangin kalau misalkan berubah-berubah, pasti dikasih, ya, isinya apa namanya, orang mau pakai bensin ini pakai air, ya, ya buru-buru nyala kagak nyala makanya dia, ya. Dan coba bayangin kayak gitu, apakah bagus? Tidak. Nah tajwid itulah yang mau memperbaiki memperbagus at-tilawah, memperbagus bacaan. Jadi kalau misalkan pertanyaan, Ustadz, gimana caranya memperindah bacaan? Cara memperindah bacaannya cuma satu, yaitu apa? Dengan tajwid. Ya, dengan tajwid. Kemudian yang berikutnya, wazinatul ada'i wal qiraah, dan juga perhiasan bacaan, periwayatan dan juga qiraahnya. Secara qiraat, ya, tadinya misalkan bacaannya alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Nah, karena kita tahu bahwasanya ini sini ada boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat, boleh dibaca begini, boleh dibaca begitu, sehingga membacanya jadi jelas. Ya tadinya apa? Misalkan kita bacanya boleh bebas-bebas aja. Dzalikal kitabu la raiba fi, gitu.
Enak gak dengerannya? Gak enak itu. Ya, gak enak itu. Ya, berbeda dengan kalau misalnya bacaannya memang sesuai dengan tajwidnya. Jadi zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ada apa? Ada hiasannya. Ada namanya hiasannya. Gitu ya. Seperti itu. Walaupun suratnya pendek juga sekalipun, kalau pakai tajwid juga jadi enak. Biasa yang kita baca apa? Al-Kautsar, ya surat surat itulah surat member tuh. Al-Kautsar Al-Ikhlas. Ya, rakaat satu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kautsar. Ya, kan yang penting dua rakaat itu pertama. Ya, baca gitu. Ya tadinya baca misalnya coba inna athainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, kalau boleh komentar di malaikat nih, mana sedikit bacaannya, agak ada juta-juta bisa, manusia gitu. Cuman kan malaikat nggak mungkin julid, beda sama kita. Jadi ya gitu, makanya harus dipahami. Ya, udah mana satu sir, dua sedikit, tiga apa agak pakai tajwid, coba bayangin itu gimana bacanya. Sir itu bukan berarti kemudian misalnya tetap harus pakai tajwidnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Itu ada caranya. Atau kalau misalnya pas jahar juga jadi lebih jelas. Paham ya? Itu. Kemudian gimana cara memperbaiki bacaan dengan tajwidnya? Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ya, dan dia apa? Menjadikan apa? Tajwid itu adalah menjadikan apa? I'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan setiap huruf hak-haknya. Apa itu hak-haknya? Apa kemarin hak? Hak itu adalah sifat aridah. Ya, ditandain lagi ya. Kalau nanti ketemu kalimat hak, berarti hak itu artinya apa? Sifat aridah, sifat asliyah apa? Sifat asliyah. Sifat asliyah yang kemarin 77 itu. Ya, yang sifat adalah sifat asli, sifat asliyah. Kemudian mustahak. Ya, mustahak itu apa? Mustahak itu adalah sifat aridoh. Ya, sifat aridoh atau dalam tanda kurung tebal tipis. Jadi kalau misalnya ditanyakan, apa itu hak? Hak itu sifat-sifat asliyah yang ada berapa? Ada berapa mana sifat asliyah? 17, betul. Ya, dan sifat aridoh atau sifat atau tebal dan tipis. Kemudian ya cara cara pertama itu. Cara yang kedua dengan apa ini bukan cara tapi poin kedua, bagaimana biar kita bacaan Quran kita indah dengan tajwid. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Mengembalikan masing-masing huruf kepada asalnya. Kemarin sudah saya sampaikan. Huruf asalnya apa asalnya? Huruf sukun. Maka ketika prosesnya maka harus dibaca jelas. Ya, prosesnya harus dibaca jelas. Ya, misalkan sukun. Bagaimana sukun ketemu sukun?
Ya misalkan dhammah sukun, ya lam, lu, monyong. Ketika balik lagi berarti kembali kepada lu, ya lu misalkan ketemu sin, lu, su, ya ta misalkan tu, temu nun, tu, nu, ya kembali kepada aslinya. Atau misalkan contohnya pada walad dhalin, terus ketemu lam, lamnya sukun dulu kan, kan, maka harus kembali dulu jangan dibiarkan nanti bunyinya jadi jadi tebel. Harusnya lam tebel apa tipis? Tipis, karena huruf istifal kan, jadi harusnya dia dibaca tipis, ya. Atau misalkan siratal, nah to ketemu lam, tolla siratal ladzina, ya paham, ya bisa dipahami ya. Jadi mengembalikan setiap huruf kepada fungsi atau tempat asalnya. Kemudian wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ma ma'na wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi? Jika lafaz pada permulaannya kita bacanya seperti itu, maka begitulah seterusnya. Ulangi lagi. Suatu lafaz jika permulaannya seperti itu, maka seperti itulah seterusnya. Contohnya, misalkan kita sejak awal sudah mengambil bacaan mad arid sukun dengan 4 harokat, maka sampai akhir bacaannya 4 harokat juga, nggak boleh berubah-berubah, ya. Contoh lagi, mad jaiz munfasil, kalau dari awal kita sudah mengambil 2 harokat, misalkan jaiz munfasil, maka sampai akhir kita wajib membaca juga dengan apa? 2 harokat. Begitupun mad apa? Mad wajib muttasil. Kalau kita sudah mengambil dia dengan 6 harokat, maka sampai akhir kita harus memperhatikan juga 6 harokat. Dalam hal ini diatur oleh undang-undang thoriqoh. Ya, undang-undang thoriqoh. Misalnya undang-undang thoriqoh itu gimana? Sebenarnya gini, rata-rata kita ini membaca dengan riwayat apa? Hafs. Dari qiraat siapa? Imam Asim. Dengan thoriqoh siapa? Syatibiyah biasanya kita bacanya. Ya, dengan thariqah siapa? Syatibiyah. Syatibiyah itu membaca jaiz munfasil, jaiz munfasil, wajib muttasil itu dengan tawassut. Atau tawassut 4 sampai 5 harokat. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian menjadikan mad arid sukun juga tawassut, yaitu 4 sampai 5 harokat. Tapi ada yang berbeda, misalkan contoh Hamami. Thariqah Hamami itu membaca mad arid sukun dengan 2 harokat, membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat, membaca mad wajib muttasil dengan tawassut. Maka berarti itulah harus diperhatikan. Misalkan contohnya, saya akan membacakan Al-Quran dengan riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim dengan thariqah Hamami. Maka bacanya misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu ada apa? Mad jaiz munfasil 2 harakat, mad arid sukunnya berapa? 2 harakat. Misalkan pas pada ayat ke-6 ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, tetap 4 harakat. Tapi apa? Harus satu ingat. Ya, makanya menghafal Quran ini harus benar-benar bukan cuma hafalan yang diingat, tapi cara bacanya juga harus diingat betul-betul. Ya, harus betul-betul diingat.
Jadi makanya sejak awal kalau ada yang mau talaki dengan saya, ya bukan hanya dengan saya, tentu dengan guru-guru yang lain juga sama. Biasanya ini tingkatannya talaki kah untuk mendapat sanad atau jalur sampai hanya sebatas tidak hanya sebatas belajar baca Quran biasa. Kalau sebatas jalur baca Quran biasa maka apa? Ya udah cukup aja bebas. Nanti kalau lupa saya tinggal ingetin. Tapi kalau mengambil jalur talaki atau setoran dengan niatan mengambil sanad, maka ditentukan berapa kadar madnya. Ya. Sejak awal tentukan kita dengan toriko siapa misalkan Syatibi, ya udah berarti jelas. Arit yang apa ini 4, ini 4, ini 4, lazimnya 6, terus ininya 2, mat badalnya 2. Udah. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba misalkan pas baca ya alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma panjangan tuh. Nah, itu langsung sniper dari atas tapi sniper. Ya, gitu. Jadi langsung kena, nggak bisa stop. Ya, karena semua sudah terdata dan itu harusnya seperti itu. Jadi kita terbiasa untuk memperhatikan. Kadang-kadang kan kita kadang-kadang gitu. Ya, kalau ada napas masih panjang, oh sikat aja terus. Napas habis, pendekin. Ya, nah ini nggak boleh. Ya, harus sama. Terus, mukammalan min ghairi matakallufi. Sempurna baca Qur'annya itu. Baca Qur'an itu harus sempurna. Nggak boleh apa? Nggak boleh berhenti di tengah-tengah. Nggak boleh tiba-tiba nyomot napas. Tapi nggak boleh juga terbebani bacaannya. Makanya biasanya orang-orang yang nyomot napas ini biasanya gara-gara apa? Gara-gara bacaannya pasti terbebani dengan target dia. Ya, kalau emang misalkan mampunya segitu ya baca segitu aja. Ya, misalkan contohnya apa tadi? Ayat 6-nya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau nggak mampu gimana, Ustaz? Ya tolong itulah fungsinya ada guru. Berartinya di mana? Ya, nggak boleh misalkan, oh Ustaz bacanya sampai akhir. Gara-gara napas kita terbebani juga dengan hal tersebut. Ya, jadi bacanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzar. Dia nyolong dia. Nggak boleh nyolong kayak gitu. Ya tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Baik. Kemudian bil lutfi fin nutqi bila tahassufi. Baca Quran tuh lembut, pengucapan tanpa berlebih-lebihan. Gak usah sampai apa? Semua isi urat leher keluar-keluar. Ya, urat leher keluar-keluar. Sampai urat kepala sampai keluar-keluar kalau baca Quran. Ya, gitu. Udah kayak apa? Ngegas gitu. Gak usah kayak gitu, nggak boleh. Baca Quran itu harus apa? Harus apa? Pelan. Harus apa? Harus jangan sampai harus lembut pengucapannya. Lutfifin latifun artinya lembut. Ya, jangan sampai kalau memang nggak mampu jangan sampai nggak usah ikutan. Ya, pengen bacaan saya kayak apa namanya apa tuh siapa Sudes. Ya saya Sudes memang bacanya begitu, suaranya begitu. Ya, kalau suara kita nggak segitu nggak usah dipaksain gitu ya. Kalau beliau Sudes atau Sude sudah aja lah gitu, misalkan udah berhenti aja bacaannya gitu. Ya. Jadi daripada nggak bagus, daripada nyusahin, mendingan udah. Terus tadi kondisinya harus apa? Bilut fifin nutki. Gak usah berlebihan. Ya, jangan nggak usah sampai misalkan sampai suara hidung dikeluarin semua. Ya, dengan baca Quran begitu, dengan apa? Ini sampai benar-benar ya tadinya gitu tadi, pokoknya sampai berlebih-lebihan. Nggak boleh. Ya, ketika baca misalkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu tuh beban banget tuh perasaan baca Quran itu, capek banget kayaknya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya kalau misalkan nggak berat nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan bacaannya jadi udah belum biasa terus kemudian dibebanin kayak gitu, akhirnya jadi apa? Jadi terbebani. Maka itu tidak diperkenankan. Balik lagi tadi, yang penting baik dan benar. Masalah indah atau enggak itu urusan belakangan. Tergantung suara juga memang. Ya memang tergantung suara. Nanti urusan belakangan kalau Ustaz, gimana biar suaranya bagus? Gurah mah urusan belakangan. Ya, coba digurah. Berarti memang tukang gurah. Gitu ya. Karena pada dasarnya suara bagus itu adalah memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Kemudian terus gimana nih? Nah, ini pertanyaan. Ini kadang-kadang ada pertanyaan. Berarti ada yang nanya ini sama Imam Jazari. Ya Imam, gimana nih saya fatwa tulisan nggak lulus-lulus? Saya FL belum beres, ini Ain nggak kena, H juga kagak lolos, Hamzah belum pas, Hak mentok, gimana caranya? Kata Imam Jazari rahimahullah ta'ala, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang belajar Quran dengan yang tidak mempelajarinya kecuali apa? Dengan usaha dengan mulutnya sendiri. Antum ikhwan, mau syekh antum dari kutub utara juga ya atau aku mau syekhnya dari ini dari itu, syekhnya mau segalak apa, kalau kitanya ogah-ogahan, leyeh, males-malesan, ngucapin huruf segala macam nggak mau, nggak akan ada usaha, nggak akan ada apa hasilnya. Tapi kalau misalkan mau ada hasilnya, maka apa? Perhatikan bagaimana usaha terus. Riyadhah. Mana riyadhah? Dia itu artinya apa? Usaha olahraga. Yang olahraga tuh mulut kita sendiri. Ya. Jadi nggak ada ceritanya misalkan contohnya. Antum maupun sekalipun misalkan antum time traveler terus belajar sama Imam Jazari sekalipun, kalau kitanya nggak mau memperbaiki bacaan kita dengan mulut kita sendiri, maka tidak akan bisa, tidak akan sempurna. Ya, maka tadi ibaratnya gini, makanya saya kadang-kadang tidak jarang mengkritik orang yang hanya mau tahsin saja, tapi tidak mau belajar tajwid. Kenapa orang yang mau tahsin tidak mau belajar tajwid itu saya kritik? Karena biasanya dia nggak mau usaha dengan mulutnya dia sendiri. Pokoknya ustadznya yang benerin, ustadznya dong yang benerin. Gitu. Lah ustadznya bener, tiap hari ustadznya yang benerin. Coba bayangin itu. Ya, giliran nanti dimarahin, baper dia, kan? Baper pulang. Ya, tapi kalau misalkan sampai saat ini prosesnya kita mau usaha sendiri, kita udah tahu karena oh inilah caranya. Begini cara Rasulullah SAW dulu bertaraki kepada malaikat Jibril. Begitupun juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan di Iqbal. Silakan tanya. Silakan mau ditanya. Tanya silakan. Pesan saya yang kedua, tadi terkait
kalau misalnya membaca Al-Quran itu kalau kita mungkin bacaan itu belum seperti itu ini pada tapi mereka sudah tidak belajar tadi kemudian tadi yang terkait apa sih kalau kita sudah mulai kemudian kita menawarkan Siap. Sama-sama. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana untuk orang tua kita nih? Karena kadang-kadang orang tua kita ini memang sudah mungkin dari segi umur juga sudah nggak bisa ngikutin perkembangan dalam proses belajar juga. Maka itulah tugas kita sebagai anak, ya. Biar bagaimanapun, walaupun ini prosesnya dan menghilangkan dosanya adalah letaknya ada pada kita, ya ini dengan cara kita juga mengajarkan atau memberitahu pada beliau-beliau semua, ya. Misalkan orang tua kita ketika proses baca Quran terus ada panjang pendek yang salah, maka bisa kita sampaikan, ya, ini nggak panjang, ini pendek, ini yang panjang, ini yang pendek, ini yang nggak panjang, ini yang nggak pendek, ini harus dipanjangkan, terus kemudian ini harus ditekan dan lain sebagainya. Kalau misalkan ditanyain, nggak usah ribet-ribet baca Quran, bukan begitu, karena memang Al-Quran itu turunnya begini, ya. Sebagaimana Al-Quran turunnya begini, ya kita harus terima Al-Quran bacanya harus begitu, ya. Kecuali misalkan Quran turunnya nggak begini, baru kita mungkin bebas-bebas aja. Tapi karena Al-Quran turunnya begini, maka kita harus ini kan. Tapi tetap dengan sabar dan dengan cara menyampaikan yang baik, ya. Kadang-kadang kan kitanya nggak sabar, maka kitanya harus sabar pelan-pelan, ya, harus pelan-pelan dan harus tahu juga kondisi kondisi waktu juga ketika beliau membaca dan lain sebagainya. Perhatikan misalkan apakah waktunya saat itu benar untuk belajar dia, atau misalkan jangan sampai di depan orang, atau apalagi misalkan bapak-bapak di depan istrinya, ya, depan ibu, misalkan depan ibu kita itu malah jadi namanya laki-laki itu kalau diingetin depan istrinya itu itu nggak pas, ya. Nah, mungkin ketika kita dengar bapak kita bacaannya kurang pas, terus lagi ada ibu kita, ya kita nggak usah ikutan, kita anggap aja mendengarkan saja. Tapi setelah itu mungkin kita bisa berikan informasi seperti itu, ya, pelan-pelan. Nggak jadi masalah. Itu juga bukan hanya satu berdua orang, tapi banyak, bahkan tidak sedikit yang ustadz-ustadz pun yang memang masalahnya ada pada itu gitu, ya, tidak sedikit. Itu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pendidikan anak, saya tekankan, selama saya di Mesir, tarbiyah pendidikan anak para masyayikh di Mesir itu sama sekali tidak ada toleransi dalam menoleransi kesalahan. Sehingga anak-anak ini nantinya tidak akan merasa bahwa dulu guru saya ngebolehin, ya, dulu guru saya ngebolehin, atau bahkan yang sering terjadi malah jadi kayak hal biasa ini, kesalahan ini. Terus gimana caranya? Ya berarti caranya adalah kita mengetahui dulu kapan kita harus berhenti, di mana kita harus berhenti. Ya, kapan kita misalkan berhentinya di sini, berarti begini cara berhentinya, dan itulah kita ajarin. Makanya ada metode talaki. Talaki itu harus ada gurunya. Jadi gurunya yang nyampein ke itunya, atau metode talqin, ditalkinkan kepada bacaannya kepada anak-anak. Misalkan contohnya pada alif lam mim tadi, ya. Kan kadang-kadang anak-anak ada yang misalkan alif lam mim gitu, ya kan. Nah, sampaikan kepada anak-anak, ayo diulangi lagi sampai selesai. Dan itu biasanya akan jauh lebih mudah untuk mereka untuk di masa-masa yang akan datang. Ya,
karena toleransi seperti itulah nantinya anak-anak ini pas sudah SMP, SMA belajarnya jauh lebih susah dibandingkan sejak masih usia masih muda gitu ya. Jadi memang dari itu saya tidak sedikit menemui hal tersebut. Saya sampaikan kepada guru-guru tahsin atau guru-guru tajwid, jangan mentoleransi hal yang tidak pas. Karena nantinya kasihan kepada mereka yang belajar ini, anak-anak ini nanti. Mereka menganggap bahwasanya itu benar, orang dibolehin sama gurunya, ternyata pas sampai sesuai kondisinya malah, oh ternyata itu yang salah, begitu. Apapun, nggak cuma nafas, mantul-mantul bacaan, ya, an'amta itu segala macam itu benar-benar harus ditahan betul-betul. Kalau bacaan sejak kecil dia sudah benar dan sudah minimal paten bacaannya pas, ya sampai ke depannya dia nggak kenal hukum nggak jadi masalah. Karena hukum itu urusan belakangan. Tapi yang penting kita pahami bahwasanya mereka pas bacaannya. Makanya tadi sampaikan mad, walaupun ini kita tahu ini mad, misalkan contohnya mad arid lisukun kah atau mad jaiz munfasil. Mereka ini nggak penting tahu untuk mad jaiz munfasil, apalagi anak usia dari usia apa anak-anak usia SD itu masih belum begitu penting untuk memahami itu. Walaupun ada silabus di SD-nya, ya walaupun ada silabus di SD-nya. Tapi secara praktek pastikan mereka memahami itu. Tapi kalau untuk urusan misalkan mereka mengetahui oh ini ada huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata namanya adalah mad wajib tasil. Nah, itu tidak perlu begitu ditekankan untuk mereka. Gitu ya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Irfan. Ya. Gimana? Bikin Quran bacaan bagus? Ahli dalam ilmu apa? Ilmu fikih. Baik. Baik. Sebenarnya dua-duanya adalah orang yang paling berhak, tapi yang paling banyak hafalannya adalah yang paling utama untuk dijadikan imam. Itu ya sesuaikan dengan bagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya imam yang menjadi berhak untuk paling utama imam adalah yang paling senior. Setelah itu kalau misalnya tidak ada yang paling senior, yang paling banyak hafalannya, kayak gitu. Walaupun misalkan dia belum paham ilmu fikih, tapi yang paling penting adalah dia yang hafal Quran ini paham sama fikih sholat dan fikih imam. Itu selama dia paham dan fikih sholat dan fikih imam, maka insya Allah itu dibolehkan. Ya, itu lebih utama dibandingkan karena kadang-kadang misalkan dia paham fikih tapi misalkan ilmu baca Qurannya masih belum begitu baik, nah itu juga sama, itu juga tidak kurang pas seperti itu. Baik. Ya, enggak. Baik. Nah ini beberapa ulama ada yang memang benar-benar menyampaikan untuk hati-hati kepada kita agar tidak terlalu terbebani dengan bacaan Al-Quran kita seperti itu. Itu namanya ilmu mujawad, biasanya bacaan mujawad, ya. Nah, ada mujawad, ada bacaan murattal. Nah, murattal itu yang itu mujawad itu yang lama-lama gitu. Secara hukum tajwidnya kalau selama dia masih benar nggak jadi masalah, ya. Tapi selama misalkan dia kemudian tadi ada yang misalkan seperti halnya membebani diri sendiri, maka dia sudah keluar daripada yang disampaikan oleh Imam Jazari bahwa bacaan Quran itu harus lembut dan juga harus tidak boleh membebani diri sendiri. Sementara itu berarti bagaimana dengan kita? Ya udah, kita prosesnya adalah proses yang biasa saja tadi. Ya, baca Al-Quran yang pelan-pelan. Saya sendiri pernah menyampaikan, seterkenal apapun qori,
seterkenal apapun qori, ketika misalkan memang dia bacaannya salah ya salah. Ya. Jadi walaupun misalkan qorinya ini qori dunia loh Ustaz. Ya baru qori dunia belum qori akhirat. Ya, kalau udah qori akhirat baru kita lepas. Ya. Kalau qori akhirat udah pasti berarti di hadapan Allah udah dibolehin baca begitu. Ya. Tapi kalau misalkan qori dunia masih ada kesalahan, namanya juga manusia. Ya, jadi perlu adanya apa harus sampaikan, nggak apa-apa kalau memang salah ya, salah. Saya pernah mendengarkan ada yang matobi'inya dibaca lebih daripada 2 harokat, bahkan itu sudah juara dunia, makanya tetap apa itu yang salah, gitu ya, seperti itu. Ada ikhwan tadi satu, Bapak. Mau nanya, Halal. Ya, boleh dua tambah ya. Hmm. boleh kita dua kata kata sebelumnya mempelajari materi teori tadi itu atau saya ambil dua kata Masih ada 2 harokat. Kaidahnya boleh, pada dasarnya boleh, silakan. Sama yang penting antum baca 2 harokatnya istiqomah sampai akhir. Jadi benar-benar selama bacaan Ismun Fasil itu 2 harokat ya 2 harokat terus gitu. Apa namanya, kalau untuk masalah thoriqoh itu kan kalau kita belum mempelajarinya maka tidak ya kita belum jadi masalah gitu ya. Soal misalkan karena memang Ismun Fasil boleh dibaca 2 harokat, Mat Arid Sukun boleh dibaca 2 harokat, maka antum membaca 2 harokatnya nggak jadi masalah gitu insyaallah. Ya, yang penting apa? Istiqomah. Ya, sesuai dari awal sampai akhir gitu. Itu insyaallah nggak apa-apa. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan 1,5 jam. Baik. Kita lanjut kepada halaman ke-74. Silakan dibuka halaman 74. Tujuan dari tajwid. Tajwid secara bahasa adalah jawwada yujawwidu tajwidan. Sudah dibahas waktu itu ya. Atau ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat-tempat keluarnya dengan memberikan hak-haknya dan juga mustahaknya. Tadi apa hak itu? Sifat lazimah. Ya, apa itu mustahak? Sifat aridah atau apa? Tebal tipis. Baik. Kemudian, apa dari tujuan tajwid? Satu, mengucapkan kalamullah azza wa jal, kalamullah jalla jalaluh dalam bentuk bacaan paling sempurna. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan, saya ini sering mendengarkan, nggak usah terlalu sempurna tajwidnya, nggak bisa, kita harus sempurna tajwid kita. Masalah nanti tajwid kita sempurnanya sesempurna apa itu Allah yang izinkan. Tapi usaha kita untuk menyempurnakan tajwid kita itulah target kita dan usaha kita. Misal contohnya ya ini kita kasih contoh apa, Fulan A, beliau datang dari daerah misalkan Papua, punten ya. Kemudian di Papua ini yang mungkin logatnya berbeda, cara bacanya beda ya. Kemudian ketika diajarkan baca Quran yang baik dan benar, ternyata susah ya, ternyata apa susah. Perlu sekitar kurang lebih misalkan 1 tahun bahkan untuk memperbaikinya. Nggak jadi masalah. Yang penting yang berproses, ada prosesnya. Ya, bukan berarti kemudian meniadakan yang benar. Ya, bukan berarti meniadakan yang benar. Karena hasilnya nanti berbeda. Jika misalkan contohnya, coba deh
ibu-ibu yang ngajar tahsin. Kalau ibu-ibu yang ngajar tahsin pasti sepakat, kata bapak antum ikhwan yang ngajar ngaji, pasti sepakat sama saya. Ketika antum hari ini ngebenerin bacaan orang itu, besok dia salah di tempat yang sama. Ya, besok dia salah di tempat yang sama. Itu lagi. Nanti kalau misalnya kita tanya, kita jelasin, ini mat apa? Dia bingung, mat apa? Misalnya kita jelasin, ini namanya mat jaiz munfasil, hamzahnya terpisah dari apa namanya beda kata. Oh iya Ustaz, iya. Minggu depan kita ketemu, lupa dia. Kenapa? Karena nggak fokus. Karena bukan jadi apa? Prioritas. Ya, makanya jadi nasabah prioritas. Jadi tajwid itu jadikan tajwid itu sebagai nasabah prioritas. Biar kalau masuk nggak usah antri. Antum kalau masuk nasabah-nasabah biasa yang nabungnya cuma gope ya, yang cuma 1.500.000 gitu ya. Nah, itu pasti misalkan itu antri dulu Pak, gitu. Isi dulu Pak. Itu segala macam disuruh isi gitu, ya kan? Akhirnya apa? Ribet. Nanti apa? Nyampe sono, tanya lagi sama satpam. Taruhlah satpam ini guru tajwidnya gitu. Nanya sama satpam, "Pak, kartu saya hilang, mau gimana?" Gimana? "Oh, isi dulu Pak." Isi lagi. Terus misalnya hilang lagi. Kesana lagi, nanya lagi kan pasti. "Ya Pak, ini saya mau apa namanya, kartu saya hilang atau misalkan ini saya hilang, ketelan, ini gimana?" gitu. Tapi beda sama prioritas. Karena udah tahu sistemnya bagaimana, ya udah. Karena ini tadi menjadikan apa? Menjadikan tajwid ini sebagai prioritas. Oh berarti kita sudah nge-setting dalam otak kita bahwa mat itu begini, mat apa terus kemudian yang bukan mat itu seperti ini, makhraj itu ada di sini semua, sifat ini dan sebagainya. Itu yang disebut dengan apa? Prioritas. Ya, seperti itu. Yang kedua, menjaga lisan dari apa? Lahan. Lahan itu akan ada kemungkinan terjadi. Maka perlunya kita belajar tajwid agar menjaga dari lahan. Ya, agar menjaga dari lahan. Masih ingat lahan ya? Ada di bab sebelumnya kan? Kenapa wajib mengamalkan tajwid? Karena tajwid itu bersifat tawatur. Mutawatirah. Apa itu mutawatirah? Turun temurun. Nah, karena Al-Quran turun dari satu generasi ke generasi lain, ya maka apa? Kita pun harus menurunkan Al-Quran dengan bacaan yang sama. Contohnya nih, misalkan contoh, saya ada fulan A, B, C, ya, saya titipkan omongan saya ke A, tolong nanti ba'da zuhur mulai jam 1 ya, jangan telat. Itu. Ya, terus nanti A ke B nyampein. Kata Ustadz, nanti tolong ba'da zuhur mulainya jam 1 ya, jangan telat. Ente jangan telat. Tambah tuh, ente jangan telat. Ya, tambah ente jangan telat satu. Ter B ke C. Ini kata Ustadz, nanti mulainya jam 1-an. Nah, mulai jam 1-an nih, ada one-nya nih. Ya. Makanya telat ini karena ada tambahan one-nya, ya. Jam 1-an tuh jam 1:50 juga satuan. Ya, masalahnya. Makanya apa tadi? Ya, gitu. Untuk kaidah manusia dititipin duit berkurang, dititipin omongan bertambah, jangan ditambahin di sini. Di tajwid jangan dipraktekin. Ya, kan gitu kaidahnya. Manusia dititipin duit berkurang, dititipin omongan nambah. Nah, tapi kalau ini tajwid nggak boleh. Titipin A, makhrajnya di sini, sifatnya ini, tebalnya di sifat ini tipis. Ini begini kondisinya. Jangan ditambah-tambahin. Ya, seperti itu. Lanjut. Bab ro'at. Tafkhim tarkik, afwan. Bab tafkhim tarkik. Banyak nih hari ini nih. Sikat ya. Apa? Baca ya. Bab tafkhim wa tarqiq. Ayo hidup dulu semuanya. Ulangin.
Babut tafkhim wa tarqiq. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzil alifi. Kahamzi alhamdi a'udhu ihdina. Itu alhamdunya ganti alhamdi. Kahamzi alhamdi a'udhu ihdina. Allahi thumma la minillahi lana. Yang kosong perlu ambil makan biar habis ya. Wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mim min makhmasatin wa min marad وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. Awas, kol-kolah semua tuh, awas ya. Ulangin, kemarin kol-kolah kan tebal tipis, ini tipis semua ya. Kahubbis sabri rabwatin ijtuthat wa hajjil fajri. Ya, nggak apa-apa. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Wa iyakun fil waqfi kana abyana. Wa ha'i itu ha'a ganti. Wa ha'i hasa ahattul haqqu. Wasina ganti. Wasini mustaqimi yasku yasku. Ulangin. Wa ha'i hasa ahattul haqqu. Wasini mustaqimi yasku yasku. Nah, itu ada huruf ta sama huruf ta, kekuatan mana? Huruf ta. Maka langsung ahal, walaupun dia nggak dibikin ahal tu, tapi sifat ta-nya harus ada dulu. Ahal, terus balik lagi. Tu. Jadi nempel dulu ahal, tu. Ahal, tu. Ulangin. Wahai haso ahal tul haqqu. Wasini mustaqimi yasku yasku. Baik, kita jelasin dulu dari penjelasannya. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Ya, syarahnya ini berjelas ya. Tipiskanlah mustafilan min ahrufi. Huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Ulangi, tipiskanlah apa? Huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Ya. Berarti mafhum mukhalafahnya apa ini? Pemahaman sebaliknya apa?
Tebalkanlah huruf-huruf isti'la. Ya. Kan itu tarkikanlah huruf-huruf istifal. Lawannya dari keduanya apa? Tebalkanlah huruf-huruf isti'la. Wa hadiran tafhima lafzil alifi. Dan hati-hati ketika kamu mengucapkan huruf alif. Dalam hal ini maksudnya hamzah. Ya, alif yang berupa hamzah. Contohnya kahamzi. Pada hamzah, alhamdu a'udhu ihdina. Alhamdi. Kahamzi alhamdi a'udhu ihdina. Ya. Pada kata alhamdi, contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana kira-kira yang dibikin hati-hati sama Imam Jazari? Takut berubah menjadi alhamdu jadi tebal. Awas, hati-hati. Kemudian a'udzu. Ya, ada nggak yang baca ada tuh. Ya, maka harus dibacanya gimana? A'udzu. Ya, a'udzu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Takutnya berubah menjadi ihdina. Nggak sedikit yang baca seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian Allah. Pada lafaz apa? Allah. Perhatikan. Lafaz Allah atau isim jalalah. Ini hati-hati, ada hamzahnya di sini. Ya. Di sini kan aslinya Allahu. Ya. Maka pada prosesnya ketika memperhatikan ini adalah langsung masuk huruf lamnya. Langsung masuk ke huruf apa? Lamnya. Di sini ada dua lam. Ada lam pertama al, ada lam kedua naik. Maka berarti harusnya dibaca Allah. Ya, jadi nggak boleh apa? Nggak ada W-nya. Ya, Allah, monyong, Allah. Nggak ada W-nya, nggak ada wawu di sini. Adanya apa? Hamzah, lam, ha, Allah. Ya, jadi nggak boleh Allah. Ya, ketika mulut sudah monyong berarti sudah masuk ke huruf W. Apalagi misalnya, ya, apalagi tebalnya dihilangkan jadi Allah. Ya, demi Allah, cing demina. Gitu, atau Allah. Ya, insya Allah. Gitu ya. Nah itu nggak boleh. Harus apa aja? Jelas Allah. Apa Allah. Oke. Terus kemudian pada huruf lam, pada lafaz lana, pada kalimat lana, pada kalimat lillah, ya, lillah, lillahi lana. Kemudian pada kata wal yatalattaf, mana kira-kira lam yang mana yang kira-kira bakal jadi tebal di wal yatalattaf? Lam yang kedua, yang setelah apa? Setelah ya, betul. Ya. Setelah ta, betul. Wal yatalattaf. Nah, ini kan kita kadang-kadang baca Quran ngurusin huruf setelahnya dulu nih. Belum beres. Ya, maka harus selesaikan dulu huruf-hurufnya. Wal yatala, baru masuk ke ta. Wal yatalattaf. Jangan mikirin huruf ta dulu. Akhirnya berubah menjadi wal yatalat. Talot, tidak talot bunyinya. Ya, wal yatalot, talot. Ya. Apa surat apa wal yatalataf ini? Surah Al-Kahfi.
Ya, ya, Al-Kahfi ya. Betul. Anda pernah dulu setoran waktu saya. Wal yatalattaf wa la yushrana bikum ahada gitu ya. Harusnya begitu. Wal yatalattaf wa 'alallahi walad. Mau ke sini kata syekhnya. Jadi nyambung Quran sama matan. Ya. Dan itu nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Udah berulang berkali-kali sampai ditepok. Salah baca ente, gitu ya, salah baca. Karena ya waktu itu ya makanya habis ngapal matan ya kan, terus tiba-tiba setoran ya kan, jadi pikiran saya matan terus gitu, gitu ya. Apalagi mau munakosa, jadi semua isinya matan, gitu. Terus ya pada kalimat Allah juga sama, Allah, la-nya Allah wa 'alallahi walad. Gak boleh ditambahin alau, ada alau, ya. Atau pada waladhdallin, walau ternyata waladhdallin juga ya. Walad atau di garis bawahi, walad itu maksudnya adalah waladhdallin. Awas deh, ntar ditanyain sama aneh. Coba disebutkan bayat nomor 36, waliyatallatu fa'alallahi walad wal mim min makhmasatin wa min marad. Coba artinya maksudnya apa? Ntar bingung. Maksudnya apa? Berarti pada kata waliyatallatu, pada kata wa'alallah, pada waladhdallin, ya itu nggak boleh dibaca tebal. Ya, nggak boleh dibaca tebal. Wal mim pada huruf mim min makhmasatin pada kalimat makhmasah. Maso. Jadi dulu satin. Jadi jangan bikin mokhmo. Jadi qiraat sincaniyah. Ya, qiraat jadi tebal. Min marad pada kata marad juga sama. Merod gitu. Kemudian huruf ba pada berkin pada apa? Berkin. Kemudian pada kata batil apa? Batil. Jangan lagi semangat-semangat. Fahuwa batil. Batil mana batil? Obat sariawan. Al-batil. Al-batil. Ya, al-batil. Terus barkin. Berkin. Ya, berkin. Dia harus dibaca tipis. Jangan borkin. Ya. Terus bihim. Ya, bizi. Awas jangan jadi bihim, bizi. Kemudian, perhatikan sini, ini tolong perhatikan. Wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi. Dan kuatkanlah sifat syiddah dan jahar pada huruf jim dan juga pada huruf ba. Ulangi lagi. Kuatkanlah sifat huruf sifat jahar dan sifat syiddah pada huruf apa? Jim dan apa? Jim dan apa? Ba. Ya. Contohnya ke hubbi. Hubbi. Kalau hubbi, hubbi. Awas. Ya, hubbi sama hubbi itu beda tipis. Ya. Lahan enggak itu? Itu lahan. Kemudian as-sabri. Ya. Makanya kalau ada kol-kolah itu diperjelas kol-kolahnya. As-sabri, jangan as-sabri. Mentang-mentang nama orang sobri, sob. Ya. Sobri. Terus robwatin. Biar nggak jadi apa? Robwatin. ROP watin. Terus jim, di mana jim ini saat jim ini khawatir nanti dia sama atau menyerupai dengan huruf C. Ya, robawatini jetuthat
ijtusat. Nggak boleh ijtusat. Ijtusat. Nggak boleh apa? Ijtusat. Ya, harus dibaca apa? Jelas syiddahnya. Haji. Nggak boleh dibaca haji. Haji. Ji lah, ji. Haji. Ji. Ja. Jim. Ya, jim. Terus fajri. Wal fajr. Nggak boleh wal fajr. Ya, wal fajr. Mending mal fajr. Nah, wal fajr. Gitu. Lah, jadi. Ya, mana huruf lainnya nggak ada. Terus wabayyinan muqalqalan insakana. Ya, maksudnya di sini apa? Bikin qalqalah ini menjadi lebih jelas ketika dalam kondisi sukun asli. Ya, wa iyakun fil waqfi kana abyana. Nah, perhatikan di nomor 39 ini adalah bayyinan muqalqalan insakana, maksudnya apa? Ini adalah dalil qalqalah kubra. Apa qalqalah? Mana qalqalah kubra? Qalqalah yang terjadi di akhir kata apa? Apa dengan apa, ulangin qalqalah kubra? Woi, qalqalah kubra apa? Kemarin udah dibahas kan? Saya kemarin ngisi di sini, Bang. Kemarin bukan di sini sih. Ya, saya ngisi di masjid lain Bang kemarin. Ya, apa qalqalah kubra? Ya, terdapat dalam kondisi wakaf tanpa adanya tasdid. Nah, ini yang seperti itu. Sukunnya sukun asli. Bedanya sugro sama kubro kemarin apa? Kalau sugro dia tidak dalam kondisi wakaf. Ya, tidak dalam kondisi wakaf. Maka ini dalam kondisi wakaf ini wabayyi dan muqalqalan insakana. Ini kubro, ini jelas. Wa iyyakun fil waqfi kana abiyan. Abiyan itu maksudnya akbar. Berarti ini qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar kemarin? Ya, dalam kondisi wakaf dikuatin lagi. Apalagi dalam kondisi dia bertasydid, gitu ya. Seperti itu. Kemudian pada huruf H hati-hati, jangan sampai tebel. Hos, nggak ada. Has, ha, so, Kemudian tu, jangan ahot tu, tapi tu. Kemudian al-haqqu. Kemudian pada huruf sin, nah ini sin juga sama tadi ya kemarin. Makanya disampaikan ketika kalimat misalkan sin sukun sebelumnya dhamma kembali lagi kepada semulanya. Musta, biar nggak apa? Biar nggak jadi jadi huruf shad nanti. Ya, mustaqim. Ya, yasku. Itu aja. Baik. Itu saja. Mungkin ada 4 menit. Monggo saya serahkan kepada MC. Barakallahu fiik. Baik, itu tadi penyampaian dari Syekh